Assalamualaikum, selamat pagi. Aku semene aman apa kudu luwih seru? Aku merasa hari ini suaraku lebih cempreng dan kewer, teman-teman. Ya udah, ya kita segini ya, segini ya. Kita, hmm, hari ini insya Allah bahas surat Yusuf. Cuman sebelum ke situ kan sakjane kita masih masih ada Nabi Ibrahim kan buat dibahas. Daripada panjang, aku ngambil beberapa poin aja langsung ya, ngambil hikmah-hikmahnya langsung aja. Yang pertama adalah kedudukan paling tinggi yang bisa digapai manusia itu keadaan dicintai Allah. Walaupun keadaan dicintai Allah itu masing-masing orang kadarnya bisa berbeda-beda. Tapi ketika sudah dicintai Allah, ya itu udah mentok. Yang meninggikan ya kuantitas dan kualitas cintanya. Tapi tidak ada derajat yang lebih tinggi dari itu. Nah, eh, pintu untuk dicintai Allah itu ada tiga. Yang pertama, yang pertama mencintai Allah, yang kedua mencintai makhluknya, dan yang ketiga bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Cara kita mencintai Allah, kalau bingung, perbanyak ibadah sunnah. Semakin kita memperbanyak ibadah sunnah, maka semakin besar kemungkinan Allah mencintai kita. Itu satu. Yang kedua, perihal mencintai makhluknya, maka makhluk yang paling layak untuk dicintai, makhluk yang paling cepat menghantarkan kita kepada cintanya Allah adalah Rasulullah. Ya, jadi sayang Rasulullah dulu. Itu urut-urutannya. Baru nanti ke orang tua, alim ulama, ke alam sekitar, ke tetangga. Itu nanti masing-masing prioritas tergantung pada tanggung jawab masing-masing dan keinginan masing-masing. Bisa nyicil dari bawah ke atas, bisa di atas dulu, terus yang bawah mengikuti. Terus yang ketiga, mencapai Allah dengan tawakal. Aku ingin mencontohkan sikap tawakal gitu ya, dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar sama Raja Namrud karena berdakwah. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu eksekusinya nggak diikat di tiang, terus di bawahnya ada kayu bakar, terus kayu bakarnya dinyalain gitu. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau Nabi Ibrahim itu hukuman bakarnya dengan cara Raja Namrud ini bikin sebuah bangunan besar, bikin gedung dari kayu. Yang gedung itu dibakar, terus dari pinggir kota Nabi Ibrahim itu dilempar pakai ketapel. Jadi double kill ya, dilempar dari jauh di ke dalam gedung yang sedang terbakar. Di langit, waktu Nabi Ibrahim dilempar itu, malaikat Jibril menghampiri, kemudian menawarkan bantuan. Terus apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bilang,
Buat apa aku meminta tolong kepada makhluk sedangkan aku punya Allah? Jadi ini bentuk paling utama tawakal, hanya meminta meminta tolong kepada Allah. Meminta tetap meminta tolong ya, tetap bergantung. Tetap percaya. Bukan berarti tidak tawakal tidak berarti nggak meminta. Tawakal itu ikhtiar dan meminta, tapi ikhtiar dan memintanya itu hanya digantungkan kepada Allah. Itu aturan pertama. Terus aturan kedua, masalah bahaya. Karena tawakal mungkin dalam beberapa kasus banyak menemui bahaya ya. Aku ngasih contoh dua kisah. Nabi Isa itu didatengin iblis, terus iblis bilang gini, coba kamu lompat dari gunung, katanya kamu tawakal. Terus Nabi Isa bilang, sungguh Allah yang menguji kita, bukan kita yang menguji Allah. Jadi eh, bukan adab yang baik ketika kita menyengajakan diri untuk masuk ke dalam bahaya, ngetes Allah bakal nyelamatin kita atau enggak. Terus di kisah yang lain, Khalid bin Walid itu pernah didatengin orang mau bunuh dia pakai racun. Racunnya ditaruh di botol minum, terus dia bawa roti. Jadi orang ini ke hadapan Khalid bin Walid menghidangkan hidangan tadi, tapi sampai ke hadapannya orang yang mau ngeracun ini ciut dan kagum dan bertaubat hanya dengan memandang wibawanya Khalid. Terus akhirnya dia cuma ngasih rotinya karena dia nggak jadi pengen bunuh. Terus Khalid bin Walid tanya, itu apa yang kamu sembunyikan di belakang punggungmu? Terus orang tadi bilang, sungguh ini botol yang ada racunnya, ini air minum yang ada racunnya. Karena tadi niatku ke sini hendak membunuhmu, tapi tidak jadi kulaksanakan. Kemudian Khalid bin Walid bilang apa? Bawa kemari air minumnya. Karena sungguh yang bisa mematikanku adalah Allah, bukan racun. Kemudian diminum sama Khalid bin Walid dan tidak terjadi apa-apa. Mungkin eh, secara apa ya? Secara kasat mata, Nabi Isa terjun dari gunung sama Khalid bin Walid minum racun itu sama-sama mendatangkan bahaya. Cuman kalau teman-teman teliti lebih peka, kalau Nabi Isa ngelakuin perbuatannya, maka Nabi Isa yang mengundang bahaya itu. Tapi di posisi Khalid bin Walid, bahayanya yang datang. Orang lain yang bermaksud buruk. Sama halnya kayak Nabi Ibrahim nggak bakar diri, terus bertawakal dia nggak sakit. Tapi Nabi Ibrahim mau dibakar, baru bertawakal. Ya, nggak lihat outputnya seperti apa. Tapi intinya Nabi Ibrahim bertawakal. Jadi tawakal itu ketika itu faktornya dari eksternal kita defensif. Jadi kita nggak cari-cari perkara. Tapi ketika ada suatu bahaya datang, baru kita ini apa ya istilahnya bahasa Inggrisnya ini. Nah itu ya adabnya dua tawakal. Bukan pasrah tapi ikhtiar dan berdoa hanya kepada Allah. Kemudian tidak menyengajakan diri datang kepada bahaya. Apa efek dari tawakal? Efek dari tawakal adalah dicintai Allah dan efek dicintai Allah adalah dicintai makhluknya. Sampai pada taraf tertentu, makhluk-makhluk Allah ini kehilangan fitrah. Misalnya api nggak mau menyakiti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim makhluk yang disayang Allah. Sama kayak racun nggak bunuh Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid adalah makhluk yang disayang Allah. Kenapa bisa disayang Allah? Karena berlaku sifat tawakal di situ.
Misalnya Nabi Isa itu bisa jalan di atas air. Dan banyak ulama-ulama lain bisa kayak gitu. Bukan Nabi. Jadi jalan di atas air itu bukan skill kenabian. Itu skill keimanan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena air ini tidak mau menenggelamkan orang yang dicintai Allah. Itu hikmah pertama dari Nabi Ibrahim masalah tawakal. Sama ya aturannya, kalau mau ada yang ditanyain langsung chat aja. Terus yang kedua, poin dari kisah Nabi Ibrahim adalah ini, menghindari dosa. Jadi ada dua manusia yang sama sekali tidak punya kesalahan. Yang pertama Nabi Yahya, yang kedua Nabi Ibrahim. Tapi di hadapan Allah di hari kiamat kelak, Nabi Ibrahim itu mengklaim dua perbuatannya sebagai dosa. Yang pertama waktu dia bermain kata di hadapan Raja Mesir. Jadi Raja Mesir itu dia fetisnya ke istri orang. Jadi dia suka ngambilin istri orang. Ketika Nabi Ibrahim sama Sarah masuk ke wilayah Mesir, ditanyain, nah Nabi Ibrahim itu adabnya dia tawakal, ya, adabnya dia jujur ngomong apa adanya. Tapi karena ini kaitannya sama orang lain, kaitannya sama istrinya, sama keluarganya, beda ya. Tadi dibakar itu urusannya dia sendiri. Sekarang ini urusannya sama keluarganya. Dia nggak berani bilang ini istriku. Jadi ketika ditanya ini istrimu atau bukan, nggak berani bilang. Nabi Ibrahim bilangnya ini saudaraku. Maksudnya saudara sesama muslim. Jadi satu, Nabi Ibrahim nggak bohong. Yang kedua, kalau bohong pun itu diperkenankan. Karena dalam keadaan bahaya. Tapi Nabi Ibrahim bilang ini sebagai dosa. Karena jauh sangat menyimpang dari nilai yang dia pegang teguh. Yaitu jujur dan pasrah kepada Allah. Kemudian yang kedua, aku lupa yang kedua apa. Sorry ya. Mana aku ini mau nyinggung. Ini teman-teman coba ambil hikmah sendiri-sendiri ya dari momen-momen dalam kisahnya Nabi Ibrahim. Aku mau menceritakan momen kedua ketika eh, Nabi Ibrahim itu ngajak Siti Hajar sama Ismail yang masih kecil ke dataran tandus di wilayah Arab yang sekarang dikenal sebagai wilayah Mekah. Jadi kan Siti Hajar ditinggal tuh sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh nggak ngomong apa-apa dan Siti Hajar itu juga nggak tanya apa-apa. Bahkan tidak berprasangka buruk kepada suaminya. Nggak ada rasa kok aku ditinggal, kemudian nanti gimana dan segala macam. Cuman setan datang menghasut, ngasih was-was ke Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim yang sudah berjalan agak jauh itu dikejar. Dikejar. Kemudian kalimat yang keluar dari mulutnya Siti Hajar adalah nggak mempertanyakan sikapnya Nabi Ibrahim, nggak mempertanyakan kamu kemana, alasanmu apa, atau aku harus gimana di sini. Pertanyaannya adalah, apakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya ini perintah Allah. Kemudian Siti Hajar bilang, kalau ini perintah Allah, maka engkau tidak kembali pun aku ridho, aku nggak ada masalah.
pun bertanyanya itu juga dengan kalimat yang lembut, dengan nada yang menyenangkan. Bayangno ahlaknya Siti Hajar ini dengan ahlak-ahlak kita sekarang. Yang mungkin hal yang baik aja keluar dari lisan kita perkataan yang bikin orang lain nggak enak. Misalnya mungkin kita pernah ngalamin gitu ya, atau mungkin kita pernah jadi pelakunya. Kamu berniat melakukan suatu kebaikan, tapi terus disuruh orang lain. Misalnya kamu udah pengen nyapu, terus kamu disuruh orang lain, mbok kamu nyapu, terus nggak jadi, kamu jadi nggak mood. Nah, kita mau berbuat baik aja, orang udah nyinyir, apalagi kita berbuat salah. Sungguh jauh dari akhlak-akhlaknya orang-orang yang dicintai Allah. Kemudian momen ketiga yang mau aku singgung di kisahnya Nabi Ibrahim adalah bahwasanya Nabi Ibrahim itu sangat 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 ridho dengan ketetapannya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu enggak dianugerahi anak pun uh, tidak terbersit keinginan untuk meminta. Jadi kayak ataupun kalau ada, wallahu alam, beliau tidak meminta. Beliau tidak berinisiatif atas nafsunya sendiri. Terus kapan Nabi Ibrahim minta keturunan? Nabi Ibrahim minta keturunan itu ketika istrinya Sarah bilang gini, ini udah di masa lanjut ya, udah di masa tua. Wahai suamiku, bukankah engkau uh, orang yang dicintai Allah? Maka kenapa kamu nggak minta keturunan? Atau mungkin di kalimat yang lain, tolong mintain anak untuk kita. Lalu Nabi Ibrahim di situ berdoa. Bayangin ya teman-teman, untuk value yang Nabi Ibrahim pegang, untuk value yang beliau jalani sehari-hari, momen ini itu bisa diklaim sebagai suatu penyimpangan. Karena biasanya dia tidak meminta karena diminta sama istrinya, akhirnya beliau meminta. Walaupun kalau kita ambil perspektif lain, permintaan istrinya itu juga bisa jadi kode dari Allah. Tapi aku di sini ambil stance untuk berhati-hati bahwasannya saking bersihnya Nabi Ibrahim, beliau menyimpang itu penyimpangannya adalah kebaikan yang grade-nya turun. Tidak kemudian jadi berdosa. Terus ini aku nitip pesan buat teman-teman yang perempuan gitu ya. Besok kalau teman-teman punya suami, hati-hati kalau menuntut sesuatu karena kita yang laki-laki ini kalau sayang sama teman-teman, kalau sayang sama istrinya itu bukan main. Takut kalian sedih, takut kalian cemberut, takut kalian kecewa, itu sangat mempengaruhi pikiran, sangat mempengaruhi keseharian, sangat mempengaruhi apa yang diinginkan, dan banyak orang yang lepas dari syariat karena ingin menyenangkan pasangannya. Jadi teman-teman nggak perlu minta sesuatu, pasanganmu itu udah berpotensi menyimpang, apalagi meminta sesuatu. Ambil contoh Nabi Yahya. Ini mungkin masih relate karena tadi aku nyinggung kalau ada dua manusia yang nggak punya salah ya, Nabi Yahya sama Nabi Ibrahim. Nabi Yahya itu di wafat karena dipenggal oleh raja yang soleh. Jadi Nabi Yahya sama Nabi Isa itu hidup satu zaman. Kemudian kalau teman-teman tahu
nabi yang satu zaman itu ada Nabi Ibrahim sama Nabi Lut, ada Nabi Musa sama Nabi Harun. Tapi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu beda derajat. Nabi Ibrahim derajatnya lebih tinggi, Nabi Lut di bawahnya. Nabi Musa lebih tinggi, Nabi Harun di bawahnya. Sedangkan Nabi Yahya sama Nabi Isa ini derajatnya sama. Yang membedakan apa? Nabi Isa itu berdakwah kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang banyak salah, orang-orang yang bodoh. Sedangkan Nabi Yahya itu berdakwah kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang santun, orang-orang berpendidikan, dan orang-orang berkuasa. Nah, rajanya ini baik, karena kalau dia buruk, dia ketemunya Nabi Isa. Tapi raja ini kemudian menikah dengan perempuan yang gila harta, gila kekuasaan, kemudian suka party gitu. Ditegur sama Nabi Yahya, terus kemudian istrinya bilang, bunuh saja orang ini. Kemudian rajanya milih siapa? Milih bunuh Nabi Yahya. Karena secara psikis bagi seorang suami lebih berat melihat istrinya sakit daripada orang lain sakit. Kalau ini nggak dilandasi dengan keimanan bahaya. Karena kita nggak tahu stance iman pasangan kita kayak gimana, maka baiknya kita yang menjaga di depan. Menjaga supaya faktor-faktor yang bisa menggoyahkan keimanan itu ada seminimal mungkin. Itu sedikit dari Nabi Ibrahim ya. Terus mungkin sedikit fakta aja. Oh, nggak usah jadi faktanya. Oh, apa jadi ya? Ya udah jadi deh. Nah, peradaban di Mekah itu utamanya berarti di Jazirah Arab ya, karena korenya di sana, di Hijaz dan sekitarnya. Yang merintis, yang memulai itu Siti Hajar. Jadi di dalam Islam itu tidak ada sama sekali pengurangan peran dalam berdakwah terhadap perempuan maupun laki-laki. Ya, hak dan kewajiban yang berbeda itu hanya pada fitrah yang sudah ditetapkan dan nggak bisa diganti. Misalnya melahirkan. Nah, atau misalnya fisik pun bisa dikejar. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada buku judulnya Men from Mars, Woman from Venus atau semacamnya, kalian bisa belajar di situ. Lah kurang lebih perbedaan antara perempuan dan laki-laki ya di situ-situ aja. Tapi perbedaan itu tidak menutup peran untuk berbuat baik sama sekali. Dan aku kayak sedih ketika banyak narasi yang menyebutkan kalau Islam itu mengekang perempuan. Padahal dulu waktu zaman Islam belum ada, perempuan lahir itu sudah aib. Ya, lahir aja salah. Yang ngurusin Rasulullah. Dan masih banyak contoh yang lain. Peradaban di Mekah itu dimulai ketika masalah air. Jadi waktu Hajar sama Ismail ditinggal, kan Siti Hajar nyari air, pergi ke Bukit Sofa dan Marwah gitu ya, pergi ke tempat tinggi. Kenapa kok pergi ke tempat tinggi? Dia bukan nyari air di antara dua bukit itu, tapi dia melihat ke kejauhan, ke arah yang berbeda. Melihat kalau-kalau ada sekumpulan burung terbang di suatu tempat, berarti tandanya di situ ada air. 7 kali bolak-balik, kemudian malaikat Jibril itu menjejakkan kakinya. Yang kemudian dari kaki itu keluar air zam-zam. Yang kalau Siti Hajar itu tidak berikhtiar untuk buat sumur, buat nampung airnya, dikatakan
Air Zam-Zam ini akan menenggelamkan seluruh permukaan bumi, saking derasnya kucuran air itu. Dan yang bikin tidak terjadi adalah ikhtiar. Hikmahnya ya, ikhtiarnya itu nggak cukup secara logika untuk nutup debit airnya. Tapi Allah perkenankan air Zam-Zam untuk tetap ada di situ karena ikhtiar. Jadi ini mengingatkan kita kalau segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Dan ikhtiar kita itu sama sekali tidak pernah cukup untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kamu belajar sekencang apapun, terus kamu dapat nilai sempurna waktu ujian, ikhtiarmu itu sakjane nggak cukup. Dan nilai 100-mu itu hadiah dari Allah karena kamu sudah berusaha. Karena ada air di situ, maka burung-burung malah terbang di situ. Dan orang musafir-musafir yang lewat di gurun pasir itu akhirnya lihat oh ada burung di sana, mereka pergi ke situ, lihat ada Siti Hajar, kemudian tanya minta izin, saya boleh nggak minta air ini? Kemudian Siti Hajar bilang, air ini bukan punya saya, tapi air ini punya kaum muslimin. Kemudian setiap orang yang datang, setiap orang yang lewat tanya, siapakah kaum muslimin itu? Kemudian Hajar bilang, kaum muslimin adalah orang yang mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian orang-orang yang lewat ini kemudian berikrar, kalau begitu kami berikrar bahwasanya kami orang-orang muslim, mempercayai akidah yang dibawa sama Hajar. Oh iya iya. Nanti diingetin ya pertanyaannya Sandi waktu kita bahas mungkin di tema-tema beramal atau di tema-tema dakwah di pertemuan-pertemuan itu nanti kita bahas sedikit gitu ya. Tapi di sini aku jawab usahamu yang penting ininya jangan lihat usahanya kayak gimana dengan teori, tapi lihat usaha itu impactnya ke dirimu sendiri gimana. Misalnya, misalnya gini, kamu lebih berat infak 5.000 daripada kamu dakwah 5 jam. Maka Allah lebih menghargai ikhtiarmu yang berinfak daripada yang dakwah. Di sisi lain kamu mudah mengeluarkan infak 1 M. Tapi kamu susah untuk jadi khotib di masjid. Entah kamu nggak pede, entah kamu nggak capable dan segala macam. Maka usahamu untuk bisa jadi khotib yang baik itu lebih dihargai. Dalilnya ini yang Allah anugerahkan kita jalan yang sukar. Jalan yang sukar itu kalau di spesifiknya salah satunya membebaskan budak gitu ya. Tapi ketika kita ngambil jalan yang sukar, di situ jalan yang selamat. Intinya gitu. Kalau kamu milih ikhtiar. Jadi ikhtiarmu yang layah-layah apa susahmu tuh yang mager apa susahmu yang enggak ada value-nya sendiri-sendiri. Makin bersih hati kita, makin kita bisa lihat value-nya. Gitu ya. Kisahnya Nabi Ibrahim saya cukupkan di Siti Hajar membangun peradaban di Mekah. Ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak, kita masuk ke Nabi Yusuf ya teman-teman. Ini aku juga langsung ke hikmahnya aja. Buat yang standby Al-Quran bisa sambil dilihat. Hikmah pertama, surat Yusuf itu sebaik-baik kisah. Kandungan Al-Quran itu ada 3. Akidah, kisah, sama hukum. Kisah-kisah itu ada untuk ditiru.
Maka kenapa surat Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf itu kisah yang terbaik? Karena semua yang ada di dalam kisahnya Nabi Yusuf bisa ditiru oleh seluruh manusia. Dan skema hidup yang paling baik, paling bisa ditiru oleh manusia itu skema hidupnya Nabi Yusuf. Ambil contoh kecil, Rasulullah yang rahmatan lil alamin, beliau punya kemampuan untuk belah bulan. Beliau Isra Mi'raj, ada di hadapan Allah. Pada tiap sholat, Allah jamin keadaan yang sama. Jadi Rasulullah itu setelah Isra Mi'raj nggak mau pulang ke bumi karena betah di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, kamu pulang ke bumi karena masih ada tugas, tapi aku kasih hadiah. Setiap kali kamu sholat, kamu merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan sekarang. Kita nggak bisa kayak gitu. Apalagi nabi-nabi yang lain. Kita nggak bisa ahli sihir kayak Nabi Musa. Kita nggak bisa main ke langit kayak Nabi Idris. Kita nggak bisa melembutkan besi kayak Nabi Daud. Kita nggak bisa selamat di perut ikan kayak Nabi Yunus. Pokoknya semua kisah Nabi itu wagu. Yang nggak wagu itu cuman kisahnya Nabi Yusuf. Makanya kisah Nabi Yusuf itu yang paling baik. Karena paling bisa dicontoh. Itu poin pertama. Terus di ayat-ayat awal aku mau ngambil hikmah. Ini hikmah kedua ya di ayat 4 sampai 6. Yang pertama, ketika kita punya kebaikan, jangan disebarluaskan. Satu, karena balik lagi hadza min fadli Robbi. Yang kedua, kita menghindari orang-orang sakit hati atau orang-orang berniat buruk. Makanya Nabi Yakub bilang ke Nabi Yusuf, jangan ceritakan ini kepada saudara-saudaramu. Itu poin pertama. Poin kedua, hikmahnya adalah kenapa kok saudara-saudaranya bisa benci? Karena Nabi Yakub itu menampakkan kasih sayang yang berbeda kepada anak-anaknya. Ini aturannya ya, satu, kita boleh membeda-bedakan kasih sayang. Karena kita nggak bisa ngontrol hati kita. Kamu nggak bisa ngontrol kamu suka sama siapa, sayang sama siapa, nikahnya sama siapa, kamu punya atasan sama siapa, tapi kamu pengennya punya atasannya siapa, kamu nggak bisa ngontrol bocahmu sopo, kamu pengennya siapa. Akhlak yang dicontohkan Rasul ya, Amr bin Ash itu merasa dia orang yang paling dicintai Rasul. Ketika dia confirm, tanya siapa orang yang paling kau cintai, Rasul bilang Abu Bakar, tanya lagi Umar, tanya lagi Utsman, tanya lagi Ali, sampai Amr bin Ash ini nggak berani tanya karena takut namanya nggak disebut. Padahal sebelum bertanya, dia merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Maka ada hikmah di kisah ini adalah di ayat ini membedakan kasih sayang itu fitrah boleh, tapi menampakkan kasih sayang itu sunahnya sama, adabnya sama. Tidak boleh membuat satu orang dengan yang lain itu merasa diperlakukan berbeda. Kalau kita nggak bisa ngasih sayang dalam taraf yang sama, maka mending kita sembunyikan. Atau kalau kamu mau berkasih sayang kepada seseorang, sedang orang lain nggak bisa kamu perlakukan seperti itu, jangan diperlakukan perbedaan itu berada di depan orang yang les kamu sayangin. Itu ayat keempat sampai ke-6. Terus kemudian di ayat-ayat berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil adalah percaya kepada orang lain, berhusnudzon, berprasangka baik. Sebagaimana Nabi Yakub membiarkan anak-anaknya membawa Nabi Yusuf. Padahal gerak-geriknya Nabi Yusuf itu pasti sudah bakal dicelakai. Kemudian ditambah konfirmasi dengan janji. Sungguh kami berjanji kalau kami bakal jaga. Maka ketika berlaku janji ini, apalagi atas nama Allah, hukumnya buat kita adalah percaya. Jadi kita menghukumi apa yang zahir. Kalau orang berniat buruk, kemudian di lisannya dia berkata berniat baik,
Maka yang kita hukumi adalah lisannya, bukan hatinya. Masalah kamu ikhtiar untuk mengamankan tuh nggak ada masalah. Misalnya kamu ngikutin dia pergi, atau kamu mengutus orang untuk buntutin, dan segala macam itu nggak ada masalah. Tapi yang kita hukumi adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bukan apa yang tersembunyi. Itu itu hikmah di ayat ke-7 sampai ayat ke-18. Pun di hikmah ke-7 sampai ke-18 ini aku pengen nambahin sesuatu juga, bahwasannya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu tidak berniat buruk. Mereka cuma pengen disayang sama ayahnya. Dan mereka sayang sama Nabi Yusuf. Makanya ketika ada yang bilang dibunuh, bunuh aja, mereka dalam forum itu bersepakat jangan. Kemudian di forum itu bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf di sumur yang satu kering, supaya nggak tenggelam, supaya nggak kedinginan, supaya nggak sakit. Yang kedua di sumur yang pendek, supaya jatuhnya nggak sakit. Yang penting Nabi Yusuf nggak bisa manjat, udah itu aja. Jadi kering, dangkal. Yang ketiga, sumur itu ada di tepi jalan, di tempat orang biasa lewat, supaya mudah orang nyelamatin, supaya besar kemungkinan ada orang yang nemu. Jadi mereka, kita mikir mencelakai Nabi Yusuf, mereka tuh mikir bener-bener supaya adiknya selamat. Karena di hati mereka, mereka pengennya disayang Nabi Yakub, bukan mencelakai Nabi Yusuf. Itu di ayat ke-7 sampai ke-18. Kemudian Nabi Yusuf diambil, dijual. Kemudian di ayat ke-23 sampai 29. Ini ya, satu di antara 7 tanda orang yang dilindungi Allah di hari kiamat di padang mahsyar adalah orang yang bisa menahan godaan biologis. Lebih spesifik lagi, kepada orang yang parasnya indah dan berkedudukan tinggi. Kalau pendapatku berlaku keduanya. Kalau kita perempuan, kita kuat iman untuk tidak diajak oleh orang yang ganteng dan kaya. Kalau kita laki-laki, ya kita kuat untuk tidak diajak oleh orang yang cantik dan kaya. Barang siapa ngelewatin pintu ini dikatakan telah melewati pintu ujiannya Nabi Yusuf. Ini aku sedikit cerita ya. Ada bapak-bapak di Alkit suka ngobrol sama aku. Dia cerita dulu waktu masih muda, mungkin tahun 60-70-an kali ya. Dia itu kuliah sekolah tuh di jurusan tari, terus dia kerja di diskotik jadi stripper. Terus orang ini, bapaknya ini, dia ditawarin kerja di Singapura. Kemudian di Singapura dia tuh dibawa pulang sama ibu-ibu. Jadi dia kerja di klub malamnya, tapi dibawa pulang sama ibu-ibu. Ibu-ibunya tuh bilang, kamu nggak usah ngekos, tinggal di rumah saya aja. Tapi di rumahnya, masnya ini, bapaknya ini waktu masih kecil tuh dipakai. Dan tahu nggak teman-teman, yang ngasih tahu ibunya kalau ada, anggap aja masnya ganteng ya, ada orang ganteng ini adalah anaknya sendiri. Jadi ayah suaminya tuh sakit, lumpuh, nggak bisa ngelayanin istrinya. Terus istrinya tuh suka keluyuran. Akhirnya anaknya bilang ke ibunya, Bu, ini ada orang ganteng, bawa pulang aja. Terus dibawa pulang. Terus ketika selesai masanya dia harus pulang ke Indonesia karena ngejar kuliah waktu itu, ngejar tugas akhir. Sebelum pulang tuh suaminya malah bilang ke dia, terima kasih karena kamu di rumah, istri saya jadi nggak kemana-mana. Saking saking ini ya rusaknya pola pikirnya, kesehariannya di lingkungan itu.
Kemudian dia disangoni uang 6 M zaman itu, bukan zaman sekarang. Hidupnya makmur sampai sekarang. Tapi ketika kita bicara hikmah di ayat 23 sampai 29 ini, dia nggak lolos di ujian itu. Dan ujian-ujian semacam ini dan pintu baik, pintu buruk yang mungkin kita alami dalam bentuk yang lain, kita nggak tahu pilihan apa yang membawa kita kepada matinya hati. Nah, jadi bisa aja kita ngelakuin suatu kesalahan yang kita pikir kita bisa bertobat dari situ, tapi justru karena itu Allah lepas hidayah sampai kita wafat. Padahal sisa umur kita masih panjang. Dan semoga kita terlindung dari hal-hal yang demikian. Kemudian hikmah di ayat 23 sampai 29 bahwasannya Allah itu memberi petunjuk di banyak tempat. Makanya Allah firmankan di ayat 24 itu ya benar di ayat 24 di kalimat sekiranya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Jadi Allah itu ngasih tanda, tidak berfirman langsung. Ini juga yang membuat Nabi Yusuf itu kisahnya paling bisa ditiru sama manusia karena Allah itu dari apa yang aku pelajari sama sekali nggak pernah berfirman langsung ke Nabi Yusuf. Berfirmannya selalu lewat tanda-tanda. Satu-satunya hal kenabian, hal celestial, hal divine yang Nabi Yusuf terima itu ketika beliau dilempar ke sumur, malaikat Jibril nangkep. Terus malaikat Jibril bilang, walau alam ya, ini malaikat Jibril yang bilang atau Allah kasih ilham. Intinya ilham itu kurang lebih bermakna kamu yang sabar, besok kamu jadi orang besar. Cuman itu aja. Kayak tanda-tanda kebaikan Nabi Yusuf kan misalnya kayak mimpi segala macam itu kan orang biasa juga bisa kan. Makanya kisah yang paling baik itu Nabi Yusuf. Saya tekankan sekali lagi karena kenapa? Karena yang paling bisa dicontoh. Karena fungsi kisah itu adalah untuk ditiru. Hidayah ini, tanda-tanda ini hanya akan bermanfaat kalau kita perhatikan dan hanya akan bermanfaat kalau kita pahami dan hanya akan bermanfaat kalau kita amalkan. Jadi ada 3 bentuk petunjuk. Yang pertama hidayah, yang kedua irsyad, yang ketiga taufik. Salah. Yang satu hidayah, yang kedua taufik, yang ketiga baru irsyad. Hidayah itu ketersediaan petunjuk. Misal di rumahmu ada Quran, itu hidayah. Kamu baca Qurannya itu taufik. Jadi taufik itu proses penjemputan hidayah. Hidayah itu ada petunjuknya, taufik itu menjemput hidayahnya, irsyad itu mengamalkannya. Kesempurnaan permintaan untuk 3 hal ini itu ada di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau teman-teman nggak bisa khusyuk sholat, paling nggak khusyuk di ayat itu aja. Ya, kemudian kita lanjut di ayat 30 sampai 35. Irsyad itu mengamalkan. Ini aku extend ya dari ayat 30 sampai 42. Hikmah pertama adalah semakin bersih hati kita, semakin peka kita terhadap tanda-tandanya Allah. Kalau hati kita kotor, maka sebaiknya kita tidak bergantung pada tanda-tanda, tapi kita bergantung kepada hukum-hukum. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua adalah Nabi Yusuf itu berdakwah ketika dia sudah punya nama, ketika dia sudah punya posisi, ketika dia sudah punya hutang budi kepada orang lain. Jadi dia dakwah pakai skill. Kamu mau aku tafsirin mimpimu, tapi syaratnya kamu beriman kepada Allah.
Ini yang paling mungkin bisa kita contoh. Jadi kamu jadi orang kaya dulu, baru kamu bilang ke orang lain, "Eh, kamu kalau mau kaya, kamu tahajud. Kamu mau berkuasa dulu, baru kamu bilang ke orang lain, kamu kalau mau berkuasa, kamu banyak puasa. Kamu jadi orang yang hidupnya tenang, hidupnya damai, baru kamu bilang ke orang yang gelisah, kamu kalau mau tenang, kamu perbanyak sholat." Jadi kita dapat dulu itu, baru kita bagi ke orang lain. Sedangkan para nabi yang lain itu diminta dakwah dari nol. Di titik mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Secara sosial lemah, secara finansial lemah, secara usia mungkin. Nabi Musa dia buronan. Nabi Muhammad bukan kaum yang berkuasa, ya kan? Nabi Yusuf bahkan rumah pun nggak punya. Nabi Yusuf itu makan dari daun, minum dari embun, kalau nggak air hujan. Aku muni sapa mau. Pokoknya yang nggak punya rumah Nabi Isa. Yang makan daun dan minum embun itu Nabi Isa. Sorry kalau tadi salah nyebut nama. Ya. Jadi kita powerful dulu, baru kita berdakwah. Itu hikmahnya dari kisahnya Nabi Yusuf. Termasuk ketika Nabi Yusuf ini meminta untuk dilepaskan dari penjara dengan syarat jadi perdana menteri. Kisahnya kayak gimana teman-teman teliti sendiri ya. Cuman aku pengen langsung ke hikmahnya lagi. Yang pertama adalah kebersihan nama itu penting. Jadi hidup kita akan lebih leluasa kalau nama kita bersih. Makanya Nabi Yusuf ingin lepas dari penjara itu karena diminta orang. Karena diminta rajanya untuk dia bebas, bukan dia yang minta keluar. Karena kalau dia yang minta keluar akan tampak kalau dia yang salah, tapi ketika yang minta keluar itu orang lain, maka akan tampak kalau dia bersih, tampak kalau jasanya dibutuhkan. Maka berpolitik itu penting, sabar itu penting. Kita nggak mesti nyerang terus. Kita nggak mesti berinisiatif terus. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah teman-teman tahu kebutuhan masyarakat dan mampukanlah diri untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Kalau sudah mampu, silahkan berinisiatif untuk megang jabatan. Karena kalau kita nggak berinisiatif, orang lain nggak tahu. Kalau kita nggak mengenalkan kemampuan kita, orang lain nggak tahu. Ketidaktahuan itu mendatangkan mudarat kepada ya mereka yang nggak tahu. Di tempat yang kering, mereka nggak tahu kalau kamu punya keahlian datangin hujan. Nggak akan minta tolong ke kamu. Kecuali kalau kita bisa nge-branding diri kita, maka orang dari tempat yang jauh pun dapat imbasnya. Mereka bakal datang ke tempatmu untuk minta hujan ke mereka. Jadi hikmah yang kedua, branding itu penting, inisiatif itu penting. Ketika itu untuk kebaikan. Bahkan ini contoh dalam hal yang ekstrim sekalipun, yaitu amanah. Jadi seolah-olah kita mengejar amanah, padahal hakikatnya kita tahu kebutuhan masyarakat. Sedangkan di sisi lain, kalau kita tahu ada orang lain yang lebih capable, maka silahkan serahkan amanahnya kepada orang yang lebih capable itu. Tapi kalau kita mau ngambil hikmah dari kisahnya Nabi Yusuf, jadilah orang yang paling bisa. Kemudian hikmah berikutnya adalah menjadi orang yang pemaaf. Ini di ayat-ayat yang menceritakan tentang kembalinya saudara-saudaranya ke Mesir. Kemudian dari sekian banyak hikmah yang masih ada di surat Yusuf, aku mau nambahin satu aja terakhir, bahwasannya eh, orang itu akan menikah ketika kondisi imannya sama dengan pasangannya. Teman-teman pernah sering dengar ini ya, kalimat ketika Zulaiha itu mendekati Yusuf, maka Yusuf semakin jauh. Tapi ketika
Zulaiha mendekati Allah, maka Allah dekatkan Yusuf padanya. Karena jauh dekat itu perkara hati, dan hati itu perkara iman. Logikanya gini aja, kamu bayangin ada jaring laba-laba gitu ya. Kemudian tengah jaring laba-labanya itu puncak keimanan. Kamu ada di ujung yang lain, jodohmu ada di ujung yang lain. Semakin kita jauh dari Allah, berarti kan kita semakin menjauh. Semakin kita mendekat ke Allah, maka semakin kita dekat. Sampai pada titik iman kita sama, iman kita satu. Ketika iman kita sama itu, maka kita dipersatukan Allah dalam pelaminan. Ini berlaku juga persatuan ini kepada golongan, kepada mungkin jamaah-jamaah dakwah, manhaj-manhaj dakwah. Karena keimanan yang sama Allah kumpulkan. Allah Allah tumbuhkan kekeluargaan dalam diri orang-orang yang hatinya sama. Pun berlaku juga kepada hati orang-orang yang jauh dari Allah, mereka pun akan berkumpul dengan orang-orang yang hatinya jauh dari Allah. Oh iya, jadi ingat karena nyinggung Zulaiha, aku nambah lagi berarti kita bisa sedikit ngambil hikmah waktu Zulaiha mempertontonkan Nabi Yusuf eh, ke ini ke ke perempuan-perempuan Mesir. Kan dikatakan mereka tuh nggak kerasa waktu ngiris jarinya sendiri karena melihat ketampannya Nabi Yusuf. Kalau teman-teman bingung khusyuk itu kayak gimana, khusyuk tuh kayak gini. Kamu nggak sadar kanan kirimu lagi ada apa, kamu fokus cuman ke apa yang kamu pengen. Mungkin kalian pernah main game, pernah lagi ngerjain tugas, dipanggil orang nggak nyaut, dipanggil orang nggak denger, berarti kamu lagi khusyuk. Nah, apply itu ke sholat. Atau enggak value sholatmu kayak gitu apa enggak? Kurang lebih kamu bisa bayangin kualitas sholat kita kayak gimana. Walaupun kita nggak bisa mengklaim diri kita khusyuk dalam sholat, tapi paling nggak kita punya gambaran. Karena ada sahabat dan tabiin itu, ada beberapa kasus di mana mereka sakit dan harus dioperasi atau diamputansi gitu ya. Mereka milih diamputansi itu waktu sholat, bukan dibius. Karena waktu sholat mereka nggak kerasa tangannya dipotong, kakinya dipotong. Ini dikoreksi ya, kalau nggak salah nama Abdullah bin Mas'ud. Pokoknya sahabat yang dia modal tahajudnya itu malam ini dia berdirinya lama banget. Terus begitu dia sudah lama berdiri, dia rukuk, sujud, salam. Malam berikutnya dia rukuk lama banget. Nanti begitu mendekati akhir, uh, begitu mendekati waktu subuh, dia baru sujud, salam. Nanti di malam berikutnya dia hmm, apa namanya? Dia berdiri sama rukuknya standar, sujudnya lama banget. Begitu mendekati waktu subuh, dia baru salam. Orang ini, sahabat ini waktu sholat duha, kan di tempat umum gitu ya. Orang-orang bisa lihat di pekarangan atau maybe sometime di Ka'bah, kan rame. Ada suatu ketika waktu sholat duha, sahabat ini burung tuh hinggap. Kemudian setelah selesai sholat, sahabat yang lain tanya, bagaimana caranya engkau sholat begitu tenang sampai ada burung hinggap di pundakmu, di kepalamu, dan dia bertengger di sana dalam waktu yang cukup lama. Kemudian sahabat ini bilang apa? Sahabat ini bilang, burung apa yang kamu maksud? Jadi dia nggak sadar ada burung yang bertengger di badannya. Itu khusyuk. Itu salah satu bentuk khusyuk. Kemudian, maaf kalau aku nambah lagi karena balik lagi kisah yang terbaik ya. Jadi kalau mau dicari hikmahnya tuh bakal ada terus. Seluruh penduduk negeri Mesir itu tahu, terutama ibu-ibunya. Padahal kejadiannya yang tahu cuma 3 orang. Sorry, 4. Siapa? Nabi Yusuf, Zulaiha, kemudian suaminya, sama ajudan suaminya.
Kalau pendapatku, cerita ini bocor dari dua sumber. Yang pertama dari Zulaiha sendiri, yang kedua dari istri ajudannya. Tapi polanya sama. Zulaiha bilang ke temennya, curhat, aku habis kayak gini tapi jangan cerita ke yang lain. Atau ajudannya Al Aziz, nama gubernurnya itu Al Aziz. Ajudannya Al Aziz bilang ke istrinya, barusan ada kejadian kayak gini tapi tolong jangan dibilang ke yang lain. Lah ring 2 ini bilang kayak gitu ke ring 3. Ring 3-nya bilang gitu ke ring 4. Aku cerita tapi jangan dikasih tahu ke yang lain sampai seluruh penduduk negeri tahu. Maka hati-hati sekali masalah dosa. Ah, Salah satu syarat Allah tidak mengampuni dosa kita adalah kalau Allah sudah tutup dosa kita, justru kita buka aib itu ke orang lain. Yang gitu ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan, kalau tidak kita cukupkan. Oh iya, ini sedikit buah fakta. Eh, Nabi Yusuf waktu wafat, salah satu pengantar jenazahnya adalah Nabi Musa. Ini Nabi Yusuf kan dicintai rakyatnya kan. Jadi rakyatnya itu eh, ramai sekali pemakamannya Nabi Yusuf. Nah, salah satu rakyat yang hadir dalam pemakamannya itu adalah Nabi Musa. Waktu belum diangkat jadi nabi, waktu belum diusir dari Mesir. Ya, tak tutup dulu. Nanti kalau ada diskusi fleksibel aja. Assalamualaikum. Oh iya, ini kan di awal ada ini kan ada urutan belajar agama kan yang 11 poin itu, yang makrifatullah, kemudian rukun-rukun ibadah, dosa-dosa anggota badan, dosa-dosa manusia, beda dosa besar, bisa beda dosa kecil, dan seterusnya. Kemudian ada sifat-sifat hati. Aku minta tolong ini dong. Kalau kalau mau rajin sih tiap orang standby standby urutannya. Eh, di notes mungkin atau di Word. Tiap kali denger ini dibuka, terus tiap kali dapat materi atau tiap kali nyatet, nanti setelah apa ya? Mungkin setelah setelah forumnya selesai gitu, kalian mindahin poin-poinnya ke tiap bagian. Enggak, misalnya di hari ini kenal sifat tawakal. Tapi ada juga misalnya tadi adab dosa mungkin atau semacamnya yang itu beda topik. Nah, itu dikelompokin. Nanti kalau teman-teman udah ngelompokin, teman-teman jadi tahu prioritasnya mana yang perlu diamalkan dulu. Gitu kira-kira. Nanti kalau lupa urutannya kayak gimana, minta Neni apa Ridwan apa Via gitu bisa ya. Ada di notulen hari pertama. Nah, hari pertama sampai sekarang itu kita urutnya berdasarkan rukun iman. Rukun iman kan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kodok kodar sama hari kiamat sama kodok dan kodar. Jadi gini, kan skemanya ingat ya, skemanya semua seperti ini. Nah, maka berlaku juga di rukun iman. Jadi iman itu sempurna, indikatornya dua hal. Percaya ke Allah dan percaya ke takdir. Rukun iman yang pertama dan rukun iman yang terakhir. Ini kamu tulis angkanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal saja nih 16, 25, 34.
yang di tengah keluar itu perantara supaya kita beriman kepada Allah dan beriman kepada takdirnya. Anggap posisimu itu ada di antara rukun iman ketiga dan keempat. Kalau kamu lewat jalur kitab, nanti kamu ketemu malaikat, setelah itu kamu ketemu Allah. Kalau kamu lewat jalur Rasul, bener kan ya, kitab dulu baru Rasul toh? Kalau kamu lewat jalur Rasul, kamu nanti akan paham tentang hari akhir, dan kepemahamanmu tentang hari akhir itu akan menuju kepada ridho uh, terhadap takdir. Jadi kita sekarang bahasnya urutnya rukun iman. Kita ngelengkapin rukun iman dulu. Nanti iman kepada kitab kita selesai di Al-Quran. Iman kepada hari akhir kita juga bakal bahas hari akhir. Dan banyak bisa diambil manfaatnya. Bukan cuma bermanfaat ke diri sendiri. Itu kira-kira. Oh iya. Pertanyaanmu apa aku radong? Oh, gini. Eh, bentar. Ini bisa tolong ngopi urutannya di chat nggak? Atau siapapun. Biar tak jelasin. Iya, iya. Nah, oh, ada 13 ya? Sorry. Bukan 11 ya, tapi 13. Eh, kan kita belajarnya selama Ramadan ini nggak urut 13 ini. Ya kan? Dalam satu kita belajar itu berdasarkan timeline kehidupan. Pun kita bahas nabi urut. Walaupun ada nabi-nabi yang tidak diceritakan, tapi eh, kita berdasarkan rentang waktu. Habis ini terus ini, habis ini terus ini, gitu ya. Sampai nanti kita bahas kiamat, baru rentang waktu ini tidak terlalu diperhatikan. Cuman selama kita bahas berdasarkan rentang waktu, kan bisa aja materinya kecampur. Misalnya di hari ketiga kamu kenal eh, dosa-dosa anggota badan misalnya apa. Di hari yang sama kamu tahu pintu husnul khotimah misalnya apa. Terus membahas sedikit tentang kewajiban sesama muslim apa. Nah, poin-poin itu kamu masukin ke ini ke 13 poin yang ada. Misalnya hari pertama bahas zuhud. Paragraf catatanmu itu tok copy, terus kamu masukin eh, ke subbab sifat-sifat hati. Terus hari ini bahas tawakal. Nah, catatan tawakal itu kamu masukin ke catatan sifat-sifat hati. Terus besok misalnya bahas zuhud. Catatan zuhud itu kamu masukin ke catatan sifat-sifat hati. Terus nanti di materi kemarin kita bahas Allah. Terus mungkin di hari berikutnya kita bahas Allah lagi. Mungkin di hari ke-18, hari ke-22 kita bahas Allah. Nah, pembahasan tentang Allah itu teman-teman kumpulin di bab Ma'rifatullah. Nah, nanti di hari terakhir kan catatannya lengkap. Ada catatan yang berdasarkan hari, ada catatan yang berdasarkan urutan prioritas belajar. Ketika nanti udah jadi urutan prioritas belajar, teman-teman coba cek. Nah, itu bisa dipakai untuk prioritas teman-teman mengamalkan sesuatu. Jadi, daripada kalian ngilangin dosa, mending kalian ngelatih sifat-sifat hati dulu. Tuh. Terus misalnya teman-teman mengusahakan taubat dulu, baru menikah. Kayak gitulah simpelnya. Jadi naiknya enak, nggak loncat-loncat. Gitu ya, paham ya?
Atau masih bingung? Tapi ini tips untuk ini ya, tips untuk teman-teman sendiri-sendiri aja ya. Aku nggak nitip atau membebankan ke tim yang Ditugasin buat ngasih buat nyatet notulen. udah gitu. Insya Allah cukup ya buat hari ini. Jadi teman-teman, selamat pagi.